bakal ngejelasin mengenai obat analgesik, yaitu salah satunya ada fentanyl. Fentanyl merupakan obat opioid analgesik yang sangat kuat karena digunakan untuk mengatasi nyeri berat terutama pada pasien kanker, pasca operasi, atau dalam anestesi bedah. Obat ini bekerja dengan cara mengikat opioid di otak dan juga sumsum tulang belakang untuk mengurangi persepsi nyeri. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau untuk menambah dan meningkatkan efek obat bius saat operasi. Nah, jadi fentanyl ini dia banyak bentuknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang paling umum yaitu injeksi intravena, yang mana biasanya dipakai di rumah sakit buat anestesi atau ngontrol nyeri berat. Misalnya seperti saat pasca operasi atau di ICU. Nah, efeknya ini sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik, karena langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Lalu kemudian ada plester transdermal. Bentukannya ini sama seperti koyo yang ditempel di kulit dan melepaskan obat secara perlahan yang cocok buat pasien dengan nyeri kronis yang butuh efek panjang. Nah, selain itu ada juga bentukan seperti lollipop fentanyl. Bentuknya ini sama seperti permen yang dihisap untuk melepaskan fentanyl ke dalam darah melalui mukosa mulut dan sering dipakai untuk nyeri trombosan, terutama pada pasien kanker yang sudah menggunakan opioid lain. Kemudian ada juga dalam bentuk semprotan hidung atau intranasal fentanyl yang penyerapannya itu cepat melalui mukosa hidung yang cocok buat nyeri mendadak atau situasi darurat. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur fentanyl. Fentanyl merupakan senyawa turunan dari opioid yang memiliki rumus kimia C22H28N2O yang memiliki struktur yang unik sehingga meningkatkan aktivitasnya sebagai analgesik potensial. Struktur utama fentanyl ini terdiri dari 3 gugus penting, yaitu cincin piperidinal, gugus penil, dan juga gugus amida. Sintesis fentanyl ini dapat diselesaikan dengan 3 langkah. Pada langkah pertama yaitu piperidin 4-on itu dialkilasi dengan 2 penetil bromida, sehingga dilanjutkan dengan langkah 2, N-penetil piperidin 4-on yang dihasilkan sebelumnya akan mengalami aminasi reduktif dengan anilin untuk menghasilkan 4-anilino N-penetil piperidin hingga akhirnya terbentuk amina 1,8 diasilasi menggunakan propionil klorida sehingga didapatlah senyawa fentanyl. Perubahan agen alkilasi, amina, atau agen asilasi menyediakan akses ke banyak analog fentanyl. Pada gugus piperidinal, dalam fentanyl memiliki atom nitrogen yang bermuatan positif dalam kondisi fisiologis karena pKa 8,4. Gugus ini sangat penting karena memungkinkan interaksi ionik yang kuat dengan aseptor 147 pada reseptor MOR atau opioid reseptor. Interaksi ini merupakan langkah pertama dalam mengikat obat ke reseptor yang kemudian menyebabkan aktivitas jalur analgesik. Selain itu, 2 gugus penil dalam fentanyl itu juga dapat meningkatkan interaksi hidrofobik dengan residu penilalanin dan juga tirosin pada MOR. Interaksi yang terjadi karena cincin benzena dari fentanyl dapat melakukan interaksi dengan cincin aromatik dari asam amino pada MOR. Ini menghasilkan stabilitas tambahan dalam konteks fentanyl dan juga reseptor sehingga meningkatkan afinitas dan potensial analgesik. Terakhir ada gugus amida dalam fentanyl juga memainkan peranan penting karena meningkatkan lipofilisitas molekul yang membuatnya lebih mudah menembus blood-brain barrier. Dengan kata lain, semakin lipofilik suatu molekul, semakin mudah ia masuk otak, sehingga efek analgesiknya muncul lebih cepat dibandingkan opioid lain seperti morfin.
Lalu berikutnya ada mekanisme farmakologis obat fentanyl. Jadi, fentanyl ini dia bekerja dengan cara menempel di reseptor mu opioid yang termasuk ke dalam kelompok G protein komplet reseptor dan bekerja melalui jalur GIO. Nah, begitu fentanyl ini aktif di reseptor ini, dia langsung menghambat transmisi sinyal nyeri ke otak. Nah, yang pertama, fentanyl ini dia bakal menekan aktivitas enzim adenilat siklase yang bikin kadar CAMP turun. Nah, CAMP ini dia berperan dalam pelepasan neurotransmitter nyeri seperti substansi P dan glutamat. Nah, kalau CAMP ini turun, jumlah neurotransmitter yang dilepas juga bakal berkurang, sehingga nyeri ini dia makin sulit ditransmisikan. Nah, selain itu, fentanyl juga memainkan peran penting dalam mengatur kanal ion di neuron di bagian presinaptik. Nah, fentanyl ini dia menutup kanal kalsium yang artinya ion Ca2+ nggak bisa masuk ke dalam terminal presinaptik. Nah, hal ini penting karena pelepasan neurotransmitter ini sangat bergantung pada masuknya ion Ca2+. Nah, dengan berkurangnya ion Ca2+, pelepasan zat pemicu nyeri ini jadi terhambat. Sementara itu, di neuron postsinaptik, fentanyl ini dia membuka kanal kalium. Nah, akibatnya ion K+ ini lebih banyak keluar dari sel sehingga menyebabkan hiperpolarisasi membran neuron. Nah, kalau membran neuron hiperpolarisasi, dia jadi lebih sulit untuk depolarisasi dan meneruskan sinyal nyeri. Jadi, singkatnya, fentanyl ini dia bekerja dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dia menghambat pelepasan neurotransmitter nyeri dan bikin neuron lebih sulit menghantarkan sinyal nyeri. Selanjutnya yaitu mekanisme farmakokinetika yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekreksi. Nah, cara tubuh memproses fentanyl ini dia tergantung pada cara pemberiannya. Kalau dia disuntik, maka dia langsung akan ke pembuluh darah. Fentanyl ini dia langsung masuk ke sistem peredaran darah tanpa harus melewati hati terlebih dahulu, yang mana efeknya ini bisa terasa dalam hitungan detik. Nah, kalau dia diberikan lewat vas transdermal, obatnya ini harus melewati kulit atau selaput lendir terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam darah, di mana proses ini lebih lambat tetapi tetap efisien karena menghindari metabolisme awal di hati. Namun sebaliknya, kalau dia diminum dalam bentuk tablet biasa, fentanyl ini hampir nggak efektif. Kenapa? Karena kebanyakan obatnya itu keburu dipecah di hati sebelum bisa bekerja. Nah, proses pemecahan ini disebut dengan first pass metabolisme. Dan enzim utama yang bertanggung jawab adalah CYP3A4. Nah, seberapa banyak fentanyl yang akhirnya bisa bekerja di dalam tubuh itu sangat bergantung pada aktivitas enzim tersebut. Nah, begitu fentanyl ini masuk ke dalam darah, dia langsung menyebar ke seluruh tubuh. Karena sifatnya yang gampang larut dalam lemak, fentanyl ini dia bisa dengan cepat menembus sawar darah otak dan mencapai otak, di mana otak itu tempat utama efeknya bekerja. Nah, di dalam darah, fentanyl ini juga banyak terikat ke protein plasma, terutama albumin. Nah, kalau kadar albumin dalam tubuh itu rendah, misalnya karena penyakit tertentu, kadar fentanyl bebas dalam darah ini dia bisa meningkat, yang bisa bikin efeknya ini lebih kuat dan berisiko menyebabkan overdosis. Fentanyl ini dia juga bisa menumpuk di jaringan lemak, terutama kalau dipakai dalam jangka panjang atau dengan dosisnya tinggi. Hal ini berarti efeknya ini bisa bertahan lebih lama dari yang diperkirakan.
konsentrasi awalnya yang paling tinggi di otak, terus paru-paru dan ginjal, tapi setelah beberapa waktu lebih banyak yang tersimpan di lemak tubuh. Nah, kemudian saat fentanilnya nggak dibutuhin lagi, tubuh akan memprosesnya di hati dengan bantuan enzim CYP3A4 yang mengubahnya menjadi bentuk yang tidak aktif yang bernama norfentanil. Tapi ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi proses ini, misalnya erythromycin dan ketoconazole yang bisa memperlambat metabolisme fentanil, yang bikin efeknya ini bertahan lebih lama dan meningkatkan resiko overdosis. Sebaliknya, obat seperti rifampicin bisa mempercepat pemecahan fentanil sehingga efeknya ini jadi lebih lemah. Nah, jadi kalau seseorang punya masalah hati, metabolisme fentanil ini juga bisa memperlambat, yang berarti obat ini bisa menumpuk dalam tubuh dan meningkatkan risiko efek sampingnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ekskresi. Nah, akhirnya fentanil dan metabolisme ini dia dikeluarkan melalui urin dengan sebagian kecil melalui feses. Mana waktu paru eliminasi ini dia berpengaruh tergantung pada rute pemberiannya, di mana bentuk injeksi intravena dia memiliki waktu paru sekitar 2 hingga 4 jam, sedangkan bentuk transdermal bisa mencapai 17 jam setelah plester dilepas. Nah, dengan eliminasi yang lebih lambat pada bentuk transdermal ini, efek analgesiknya ini bisa bertahan lebih lama, yang bermanfaat bagi pasien dengan nyeri kronis. Setelah mengetahui mekanisme dari obat fentanil, maka sekarang akan mempelajari mengenai hubungan struktur obat dengan aktivitas obat itu sendiri. Yang pertama itu adanya interaksi dengan reseptor atau MORP, di mana gugus phenyletil pada nitrogen piperidin meningkatkan lipopilisitas sehingga cepat melewati blood-brain barrier dan mencapai reseptor opioid di otak, batang otak, dan juga sumsum tulang belakang. Setelah masuk ke dalam sistem saraf pusat, fentanil berikatan dengan reseptor opioid atau MORP yang terletak pada membran neuropresinaptik dan juga postsinaptik di jalur nyeri atau jalur spinotalamik dan juga limbik. Yang kedua, adanya pengaruh rantai samping N-alkyl, di mana pengaruh perubahan pada afinitas MORP itu terjadi ketika rantai phenyletil pada struktur fentanil ini diganti dengan gugus yang lebih besar atau lebih kecil. Afinitas terhadap reseptor MORP dapat menurun, di mana phenyletil adalah bagian penting dalam fentanil yang berinteraksi dengan reseptor MORP di otak dan juga sumsum tulang belakang untuk memberikan efek analgesik atau penghilang rasa sakit. Umumnya pergantian gugus dengan yang lebih besar atau lebih kecil ini juga dapat merubah ukuran dan bentuk molekul. Pada gilirannya, ini akan mempengaruhi kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor tertentu. Obat dengan rantai samping yang lebih panjang dan lebih besar itu cenderung memiliki interaksi yang lebih kuat dengan reseptor, meningkatkan potensi dan juga efeknya. Sebaliknya, obat yang lebih pendek dapat mengurangi potensi obat itu sendiri. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh perubahan panjang rantai amida. Jika panjang rantai amida diubah, ini dapat mempengaruhi kelarutan obat dalam air ataupun lipid atau lemak. Obat dengan rantai amida yang lebih panjang biasanya itu lebih larut dalam lemak, yang mempengaruhi seberapa mudah obat tersebut menembus penghalang darah otak dan masuk ke sistem saraf pusat. Perubahan panjang rantai amida ini berhubungan langsung dengan farmakokinetik obat, di mana rantai yang lebih pendek itu cenderung meningkatkan kecepatan aksi, sementara rantai yang lebih panjang itu memungkinkan menghasilkan efek yang lebih tahan lama karena peningkatan kelarutan dan potensi dalam tubuh. Yang terakhir yaitu adanya perubahan pada cincin piperidin, di mana cincin piperidin adalah cincin yang mengandung satu atom nitrogen yang sangat penting dalam bentuk struktur opioid termasuk dalam fentanil. Perubahan dalam cincin ini dapat mempengaruhi bentuk 3 dimensi obat dan bagaimana obat itu berinteraksi dengan reseptor di otak dan juga sumsum tulang belakang.
Perubahan pada cincin piperidin, di mana jika cincin piperidin digantikan, afinitas obat terhadap MOR dapat menurun drastis, yang berarti bahwa obat tersebut mungkin menjadi kurang efektif dalam meredakan nyeri. Perubahan pada cincin piperidin ini berhubungan dengan potensi dan selektivitas obat terhadap reseptor. Modifikasi cincin ini dapat meningkatkan afinitas obat terhadap reseptor tertentu, meningkatkan potensi analgesik, atau bahkan mengubah profil efek samping dari obat itu sendiri. Baik, berikutnya yaitu efek-efek obat fentanyl. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu efek obat secara farmakologi. Nah, fentanyl itu dia sebenarnya obat penghilang rasa sakit yang super kuat, bahkan bisa 50 hingga 100 kali lebih kuat dari morfin. Nah, tadi udah dijelasin kalau obat fentanyl ini dia bekerja dengan cara menempel ke reseptor mu opioid di otak dan sistem saraf pusat. Nah, efeknya ini adalah menghambat transmisi nyeri, jadi rasa sakit pun berkurang atau hilang. Nah, selain menghilangkan rasa sakit atau analgesik, fentanyl ini juga dia bikin rileks atau sedasi dan euforia. Makanya itu obat ini sering digunakan pasien dengan nyeri berat seperti penderita kanker atau pasca operasi. Nah, onset kerja fentanyl ini juga dia super cepat, tapi efeknya tergantung dari cara pemberiannya. Bisa bertahan lama atau bertahan sebentar. Tapi perlu diingat, meskipun ampuh, fentanyl ini juga dia punya efek samping yang nggak bisa diremehin. Nah, yang paling bahaya yaitu adalah depresi pernapasan atau sulit pernapasan. Nah, kok bisa sih fentanyl itu bisa bikin nafas melambat atau bahkan berhenti? Nah, karena di batang otak atau tempatnya di medula oblongata ada pusat pernapasan yang tugasnya itu dia mengatur seberapa sering dan dalam kita bernafas. Fentanyl ini dia menghambat aktivitas neuron di pusat pernapasan ini sehingga tubuh itu jadi kurang responsif terhadap kadar karbon dioksida dalam darah. Normalnya kalau kadar karbon dioksida naik, tubuh ini akan secara otomatis meningkatkan laju nafas. Tapi karena fentanyl ini dia menekan pusat ini, jadi tubuh tuh nggak bereaksi, hingga nafas ini bakal melambat atau bahkan berhenti kalau dosisnya itu terlalu tinggi. Nah, yang berikutnya yaitu ada bradikardia atau detak jantung itu bakal melambat. Nah, fentanyl ini juga bisa menyebabkan bradikardia, yaitu kondisi di mana detak jantung melambat. Hal ini terjadi karena fentanyl ini dia merangsang sistem saraf parasimpatis, terutama melalui saraf vagus. Normalnya, jantung itu dikontrol oleh keseimbangan antara sistem saraf simpatis yang mempercepat detak jantung dan parasimpatis yang memperlambatnya. Karena fentanyl ini dia meningkatkan aktivitas parasimpatis, hasilnya adalah detak jantung ini dia bakal menjadi lebih lambat. Berikutnya yaitu adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, fentanyl ini dia bisa menyebabkan hipotensi karena vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kok bisa? Hal ini terjadi karena fentanyl mengurangi pelepasan norepinefrin, yaitu neurotransmitter yang biasanya bertugas mempersempit pembuluh darah. Nah, dengan norepinefrin yang berkurang, pembuluh darah ini malah melebar sehingga tekanan darah pun menurun. Selanjutnya yang keempat yaitu mual dan muntah. Nah, banyak pasien yang menggunakan fentanyl mengalami mual dan muntah, terutama saat pertama kali menggunakannya. Hal ini terjadi karena fentanyl menstimulasi chemoreceptor trigger zone di batang otak, yaitu area yang peka terhadap zat-zat tertentu
serta bisa memicu refleks muntah. Nah, yang kelima, efek samping yang kelima yaitu konstipasi atau susah BAB. Nah, efek samping yang susah BAB ini dia merupakan efek samping yang paling terkenal. Nah, hal ini terjadi karena di saluran pencernaan itu dia ada reseptor opioid, dan kalau diaktifkan mereka memperlambat gerakan usus. Nah, hasilnya makanan itu dia butuh waktu yang lebih lama buat diproses, air lebih banyak diserap dan feses pun jadi lebih keras yang bikin sulit dikeluarkan. Nah, efek samping yang keenam yaitu ketergantungan dan toleransi. Nah, fentanyl ini juga dia bisa bikin ketergantungan karena ia menstimulasi pelepasan dopamin di otak, terutama di area yang disebut dengan ventral tegmental area dan nucleus accumbens, bagian otak yang terikat dengan rasa senang dan kecanduan.